Selamat berjumpa kembali di channel ini. Berikut kami sampaikan satu video menarik mengenai 6 alasan sistem pendidikan di Singapura sukses. Singapura adalah salah satu kisah sukses Asia. Negara ini telah mengubah dirinya dari negara terbelakang menjadi ekonomi industri modern. Pada masa revolusi ini, sistem pendidikan negara juga tidak ketinggalan. Saat ini, sistem sekolah Singapura dianggap yang terbaik di dunia. Dan ini tidak hanya terbatas pada sekolah menengah, tetapi juga di tingkat universitas, dengan Universitas Nasional Singapura menjadi peringkat tertinggi di Asia dan mengungguli institusi terkenal di seluruh dunia. Bukan rahasia lagi bahwa keberhasilan ini dapat dikaitkan dengan fakta bahwa sejak awal pendidikan Singapura telah memainkan peran sentral dalam pembangunan ekonomi negara. Sebagai permulaan, ia memiliki siswa berprestasi tertinggi di peringkat internasional menurut program OECD untuk penilaian siswa internasional atau PISA. Selain itu, Singapura termasuk di antara negara-negara yang peringkat teratas untuk matematika dan sains. Selain Finlandia, Kanada, Estonia, dan Irlandia, jadi mengapa sistem sekolah Singapura yang terbaik secara global? Nah, berikut admin akan sampaikan satu persatu. Yang pertama, pendidikan merupakan prioritas dalam pembangunan ekonomi. Pasca kemerdekaan dari Inggris, Singapura telah melampaui beberapa negara terkaya di Eropa, Asia, dan Amerika Utara untuk menjadi pemimpin dunia dalam pendidikan. Hal ini dimungkinkan karena negara memandang pendidikan sebagai ekosistem. Artinya, agar ekosistem dapat berkembang, sistem sekolah harus menjadi yang terdepan dan sebaliknya. Oleh karena itu, agar reformasi efektif, seluruh sistem dari atas ke bawah harus direformasi sehingga masyarakat dapat merespon perubahan tersebut juga. Misalnya reformasi sistem pendidikan yang didanai negara universal yang mempromosikan cita-cita meritokrasi adalah salah satu alasan utama di balik pencapaian visi pembangunan negara. Selain itu, reformasi pendidikan seperti sekolah berpikir, bangsa belajar yang mendorong kreativitas, inovasi, dan pembelajaran seumur hidup telah memungkinkan sistem Singapura menjadi pemimpin dunia. Selain itu, sistem sekolah harus direformasi untuk memenuhi standar lokal dan internasional. Tujuan utama dari perubahan ini adalah untuk membentuk dunia pendidikan agar sesuai dengan kemampuan dan minat siswa sehingga memberi mereka fleksibilitas dan variasi. Nah, yang kedua adalah kurikulum berfokus pada pengajaran mata pelajaran tertentu dan keterampilan memecahkan masalah atau problem solving. Sistem sekolah Singapura mendorong kerja proyek dan pemikiran kreatif. Akibatnya kelas fokus pada membekali siswa dengan keterampilan dan pengetahuan pemecahan masalah tertentu dalam mata pelajaran tertentu. Tujuan dari kurikulum ini adalah untuk membekali siswa dengan pengetahuan dan keterampilan praktis yang akan membantu memecahkan tantangan di dunia nyata. Selain itu, pihak berwenang di Singapura lebih aktif dan terus menilai ulang serta meningkatkan sistem sekolah untuk meningkatkan kinerja dan kebugaran siswa. Misalnya sekitar tahun 2017, siswa melaporkan meningkatnya tingkat stres dan masalah psikologis akibat kekacauan atau kekakuan akademis. Sebagai tanggapan, otoritas pendidikan berhenti mencantumkan pencetak gol terbanyak dalam ujian untuk mengurangi tekanan dari siswa. Selain itu, negara tersebut memperkenalkan strategi teach less, learn more yang menginspirasi guru untuk fokus pada kualitas daripada kuantitas pendidikan. Nah, yang ketiga adalah budaya kondusif. Di Singapura, orang tua memainkan peran mendasar dalam pendidikan anak-anak mereka, apalagi semua anak dianggap sama-sama pandai. Artinya bagi kebanyakan orang tua Singapura, upaya lebih dipuji daripada warisan kecerdasan. Selain itu, siswa diminta pertanggungjawaban atas keberhasilan dan pemikiran strategis mereka sendiri dengan penerapan praktis. Jadi meskipun orang tua dapat mendaftarkan anak-anak mereka untuk kelas tambahan di luar jam sekolah biasa atau selama liburan di Singapura, itu sepenuhnya menjadi tanggung jawab anak untuk berhasil. Meskipun demikian, Kementerian Pendidikan menekankan keterlibatan orang tua untuk memastikan nilai-nilai yang diajarkan di sekolah diperkuat. Dengan demikian, terdapat dua platform, Parent Support Group atau PSG, dan pertemuan tahunan di situs sekolah untuk mendorong partisipasi orang tua dalam kegiatan di sekolah. Yang keempat adalah sistem yang akuntabel. Setiap sistem sekolah kelas 1 harus memiliki kepemimpinan yang baik dan didukung oleh tim yang mampu secara profesional. Komponen penting dari sistem pendidikan Singapura adalah para guru. Negara menargetkan guru dari 5% lulusan teratas yang harus menjalani pelatihan di Institut Pendidikan Nasional atau NIEE. Selain itu, Singapura telah berinvestasi secara signifikan dalam tenaga pengajarnya dan telah meningkatkan status dan prestisi profesinya untuk menarik lulusan terbaik.
NIE yang merupakan satu-satunya institusi yang mempersiapkan seluruh pengajar di Kuala Country memainkan peran penting dalam mengembangkan gugus-tugas berkualitas tinggi. Khusus tunggal ini menjadi kontrol kualitas dan bahwa semua guru baru dapat menangani ruang kelas di era pembelajaran digital abad ke-21. Untuk memastikan hal tersebut, NIE bahkan telah membuat model pengajaran baru yang diberi nama Model Pendidikan Guru Abad 21. Yang kelima adalah tujuan pendidikan yang tepat. Di antara ciri khas sekolah Singapura adalah artikulasi yang jelas dan identifikasi hasil pendidikan yang diinginkan. Alasan tersebut menampilkan pembuatan kurikulum nasional adopsi berbagai pedagogi sambil memastikan tingkat persiapan yang tinggi dan pengembangan profesional guru. Selain itu, tujuan-tujuan ini mendorong hubungan antara konseptualisasi dan implementasi kebijakan yang mengikuti visi pendidikan nasional. Yang keenam adalah jalur pembelajaran yang dibedakan. Sistem pendidikan Singapura dirancang untuk memberikan pandangan dan referensi belajar yang bervariasi pada siswa dengan menggunakan berbagai profil pengajaran. Faktanya, Menteri Singapura yang melayani Tharman Shanmugaratnam dalam sebuah pernyataannya menegaskan bahwa pendidikan bertujuan untuk mempertahankan berbagai keunggulan dan mendorong semua anak muda untuk menemukan hasil mereka dan mendaki sejauh yang mereka bisa. Dari usia 6 tahun, siswa masuk sekolah dasar selama 10 sampai 11 tahun yang kemudian dilanjutkan dengan sekolah menengah selama 4 sampai 5 tahun. Setelah itu siswa memiliki pilihan untuk 2 jalur, pembelajaran kejuruan politeknik dan perguruan tinggi junior yang keduanya mengarah ke pendidikan universitas. Yang jelas, dalam jalur pembelajaran yang dibedakan ini adalah penerimaan bahwa setiap siswa belajar secara berbeda dan memiliki kekuatan tertentu. Dengan demikian, sistem ini dirancang untuk mempromosikan berbagai kemampuan belajar untuk mendorong setiap siswa mencapai yang terbaik dengan kecepatannya sendiri dan memastikan bahwa semua siswa mendapatkan kesempatan yang sama di dunia nyata. Sistem sekolah Singapura adalah superstar pendidikan bagi negara-negara secara global, ini terutama karena sistem pendidikan kelas 1 negara dan budayanya. Bukan rahasia lagi bahwa dunia dapat belajar banyak dari sistem sekolah Singapura untuk meningkatkan sektor pendidikannya. Demikianlah video penjelasan berikut. Jika Anda berencana ingin studi di Singapura, maka sejak dari sekarang Anda harus mempersiapkan diri Anda menjadi seorang lulusan yang terbaik. Karena sistem pendidikan di Singapura akan menekan kepada prinsip-prinsip yang sudah mereka tentukan dengan standar yang sudah dibuat oleh negara melalui kementeriannya. Jadi, tunggu apa lagi? Silahkan persiapkan diri Anda. Dan jangan lupa, silahkan subscribe, komen, dan share video berikut ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.